Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyati anna Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat. Nah, khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijna ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus beserta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Dia Guru Syaban. Dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa ini tanggal 19 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Oktober 2020. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini dengan niat i'tikaf sambil mengikuti pengajian tidak lain agar Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita di halaman 134, dua baris dari bawah itu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ruya annahu lamma nazalatil ayatu wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Wa ruya, dan diriwayatkan dari Nabi dan annahu, sesungguhnya, lama nazatil ayah, tatkala turun ayat yang berbunyi wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Ini ajakan Nabi kepada ahlul kitab Yahudi Nasrani, mari sama-sama gitu. Sebelum ayat ini, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Nah, kemudian ayat yang tadi kita baca wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Ya. Mari sama-sama kita satukan satu kata, yaitu janganlah kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan janganlah kita menjadikan sebagian kita jadikan sebagai Tuhan gitu ya. Jadi janganlah kita jadikan sebagian makhluk Allah menjadi Tuhan selain Allah. Nah, ketika ayat itu turun, karena indan Nabi, di sisi Nabi SAW ada Adi bin Hatim Hatim At-Ta'i.
Hatim At-Tai terkenal waktu zaman jahiliyah, orang yang sangat memuliakan tamu, orang yang pemurah gitu kan. Ini anaknya namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim karena Nasranian. Ya. Adi bin Hatim ini sebelum Islam dia agama Nasrani. Adi bin Hatim agama Nasrani, masuk Islam, summa aslama. Faqala lahu, Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah SAW yang tadi membacakan ayat wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya. Kata Hatim At-Tai kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, ma kunna na'buduhum, kami tidak menyembah sebagian kami gitu ya. Kan tadi ajakan Nabi, mari sama-sama kita tidak menyembah kepada sebagian. Nah, maksudnya kan yang diajak itu diantaranya Yahudi Nasrani, Yahudi Nasrani, yaitu Yahudi Nasrani, terutama di sini yang nanya Nasrani nih. Menurut Adi bin Hatim bahwa di kalangan umat Nasrani kagak ada yang menyembah gitu, kagak ada yang menyembah sebagian ya. Maksudnya ulama gitu ya. Kagak ada umat yang menyembah ulama kami gitulah ya. Tidak ada ulama yang menyembah ulama-ulama kami. Kenapa engkau ajak jangan sampai di antara kita nggak boleh kita sembah gitu, padahal di kalangan agama kami sendiri Nasrani nggak ada yang menyembah sebagian, menyembah pada sebagian. Itu pertanyaan Adi bin Hatim kepada Rasulullah SAW. Faqala lahu SAW, Rasulullah menjawab, Rasulullah SAW menjawab kepada Adi bin Hatim, ama gitu, ama kanu yuharrimuna lakum wa yuhilluna patuti'unahum wa ta'khuzuna bi qaulihim. Faqala bala. Faqala Nabi SAW fadzalika ibadatuhum. Jadi Adi bin Hatim nanya Nabi, Nabi menjawabnya dengan jawaban bertanya kembali. Nabi menjawabnya dengan pertanyaan yang kembali kepada Adi bin Hatim. Kata Nabi, amakan yuharimuna, bukankah gitu, bukankah di kalangan umat Kristiani ya, apakah ulama-ulama mereka gitu, apakah atau bukankah ulama-ulama Nasrani mengharamkan bagi kamu dan menghalalkan gitu ya. Jadi Nabi balik bertanya kepada Adi bin Hatim, bukankah di kalangan orang-orang Kristen itu ya, ulama-ulama mereka mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan dan menghalalkan sesuatu yang Allah tidak halalkan. Nah, itu pertanyaan Nabi kepada Adi bin Hatim. Patuti'unahum. Nah, kemudian yang ulama-ulama mereka haramkan bagi kamu dan yang ulama-ulama mereka menghalalkan bagi kamu taat gitu. Wa ta'khuzuna biqaulihim, dan mereka atau kamu ya percaya dengan perkataan mereka. Bukankah begitu? Kata Nabi. Faqala, kata Adi bin Hatim, na'am. Bala itu artinya na'am. Iya. Nah, itu kan di kalangan umat Kristiani, para ulama-ulama mereka, maksudnya pemuka-pemuka agama, pendeta-pendeta agama, mereka membuat undang-undang, ini halal, ini haram gitu. Padahal halal yang mereka katakan halal enggak halal menurut syariat Nabi Isa, yang haram tidak haram menurut syariat Nabi Isa. Jadi yang menghalalkan dan mengharamkan di kalangan pemuka-pemuka agama mereka itu. Bukankah begitu? Ya. Dan kamu ikuti apa yang dikatakan, diputuskan oleh ulama-ulama kamu. Bukankah begitu? Kata Nabi kepada Adi. Kata Adi ini orang alim juga. Bala ya Rasulullah. Nah, faqala, kata Nabi, dzalika ibadatuhum. Nah, itulah bahwa umat Kristiani ya menyembah kepada pemuka-pemuka agama mereka ya.
Jadi yang namanya nyembah itu bukan hanya sekedar di depan ada salib kemudian gitu-gitu, bukan itu nyembah, ya. Ya. Jadi ulama-ulama atau pemuka-pemuka agama membuat ini halal, ini haram, kemudian kamu taati apa yang dikatakan oleh ulama kamu, itu sama dengan menyembah, kata Nabi. Nah, itulah, ya. Jadi kata-kata menyembah ini tidak hanya sekedar apa itu tadi, menunduk-nundukkan badan di hadapan sesuatu yang disembah. Taat apa-apa yang mereka halalkan dan apa-apa yang mereka haramkan itu. Padahal yang berwenang mengatakan ini halal, yang berwenang mengatakan ini haram tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada manusia-manusia, ya, baik itu manusia biasa ataupun pemuka agama yang mencipta-cipta ini halal, ini haram, padahal tidak diharamkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian umatnya mentaatinya, berarti umat itu telah menyembah tuh. Menyembah, ya, mereka yang membuat undang-undang. Baik. Hadhil ayatul karimah. Ayat yang mulia ini. Ayat yang mulia ini yaitu qul ya ahlal kitab tuh, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Ayat yang mulia ini hiyallati arsala biha Rasulullah. Itulah ayat yang Nabi kirim tuh. Ya, ayat yang Nabi baca saat ada tamu-tamu orang Kristen dari negeri dari kampung Najran datang ke Madinah. Nabi ngajak dengan kalimat sawa. Ini ayat ini pernah Nabi kirim, ya. Kemana nih? Fi kitabihi. Nabi kirim di dalam surat itu yang Nabi utus kepada Raja Hirokal. Raja Hirokal, kalau bilang Hercules. Raja Hirokal siapa? Hirokal Malikurum, Raja Romawi. Jadi pada waktu itu, waktu zaman Nabi, Raja Romawi namanya Hirokal. Kalau kita bilang Hercules. Ada sepeda dulu namanya Hercules. Rally, ya, Hercules. Nah, itu tunggangannya mualim itu dulu. Naik ke kendaraan pakai sepeda, ngajar. Jadi Raja Hercules dikirimin surat oleh Nabi. Yad'uhu fihi ilal Islam, ya. Yad'uhu, Nabi ngajak Raja Hercules masuk Islam. Di dalam suratnya itu, di dalam surat itu ada ayat ini tadi. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Wa kana fi dimni kitabihi ilaihi hadil ayah. Nah, yang di antara isi surat yang Nabi kirim kepada Raja Hercules tadi terdapat ayat ini tuh, ya. Faqad akhrajal Bukhari. Nah, inilah riwayatnya, hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis sahih nomor 1. An Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW kataba. Rasulullah nulis, bukannya Rasulullah nulis, karena Rasulullah nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Rasulullah perintah, ya, salah seorang sahabat yang jadi apa itu, juru tulis, gitu. Oh, disingkat juru tulis, padahal juru tulis. Orang Betawi bilang juru tulis. Nabi punya juru tulis, karena Nabi nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Perintah Nabi imlain ditulis. Nah, Nabi tulis, ya. Nah, ila Kaisar, ya. Tujuannya mau ngirim ke Kaisar. Jadi Kaisar itu nama julukan raja. Nah, Kaisar Romawi namanya Hercules. Jadi Kaisar itu julukannya raja-raja Romawi, Kaisar. Jadi namanya rajanya namanya Hirokal gitu, ya. Ya, namanya Kaisar. Nah, kalau julukan raja Persia namanya Kisro, ya. Ya, julukan raja Persia namanya Kisro. Kalau julukan raja Romawi Kaisar. Jadi ada Kisro, ada Kaisar. Adapun julukan
Raja Habasyah Najasyi ya, Najasyi. Adapun julukan raja di Mesir namanya Firaun. Firaun bukannya nama itu. Firaun itu julukan raja-raja Mesir, namanya Firaun. Namanya Ramses apa gitu ya. Nah, itu Firaun Ramses II. Di dalam isi surat Nabi tersebut, Nabi ngajak Hirokal, Kaisar Romawi masuk Islam. Nah, yang Nabi suruh bawa surat, ya, siapa yang bawa surat? Wa ba'asa bi kitabihi ilaihi ma'a ya. Dahiyah al-Kalbi. Sedangkan yang Nabi perintah bawa surat, sahabat namanya Dahiyah al-Kalbi ya. Ini setiap kali datang Jibril alaihissalam berbentuk Dahiyah al-Kalbi nih ya. Orangnya ganteng nih, Dahiyah al-Kalbi ya. Jadi Jibril setiap datang ke Nabi bawa wahyu, rupanya bentuknya seperti Dahiyah al-Kalbi. Dialah yang Nabi pilih bawa surat ke Kaisar Romawi, namanya Hirokal. Wajah api nasil kitab. Artinya surat tersebut berisi begini bunyinya, mayali, secara lengkap gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bacaannya Bismillah ya. Min Muhammad ibn Abdullah wa rasulihi ila Hirokal azimir Rum ya. Dari Muhammad bin Abdullah, dari Muhammad bin Abdullah wa rasulihi, dan utusan Allah, tujuannya untuk Hercules atau Hirokal azimir Rum, artinya raja Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Nah gitu. Ya, kita mau baca salam jangan assalamualaikum kepada non muslim. Kita bilang apa? Salamun ala manittaba'al huda, bukan assalamualaikum. Kan dia belum Islam. Masa kita doain dia selamat nih. Salamun ala manittaba'al huda. Ya. Artinya salamun, semoga selamat atas orang-orang yang mengikuti petunjuk gitu. Kalau kamu nggak ngikutin ya nggak selamat. Ya. Itu salamnya kepada orang yang non muslim. Amma ba'du. Jadi singkat ini. Ad'uka bi ayatil Islam gitu kata Nabi. Aku ajak engkau dakwah Islam. Artinya aku ajak engkau masuk Islam. Ya. Aslim taslam. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat dunia akhirat. Nah ini aslim taslam, masuklah kamu Islam, niscaya kamu selamat. Apa itu aslim taslam? Ya, aslim taslam. Wa aslim gitu bacanya, aslim taslam, wa aslim. Nah, jadi dua kali ya, aslim taslam, wa aslim, masuklah kamu ke agama Islam. Yu'tika. Nah, ini jawabul amri. Kalau kamu masuk Islam, yu'tikallahu ajraka marratain. Nah, kalau kamu masuk Islam, Allah kasih kamu pahala dua kali. Ya, kalau kita emang dari masih lahir, bukan masih lahir, sejak kecil udah masuk Islam, pahala kita menatu. Tapi kalau orang yang berasal dari agama lain masuk Islam, pahalanya dua tuh, lebih gede pahalanya tuh ya. Kalau kamu masuk Islam, Allah kasih kamu pahala dua kali ya. Fa in tawallaita, tapi kalau kamu berpaling, nah, artinya kamu nggak mau masuk Islam, fa inna alaika ismal arisiyin. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka atas kamu dosa pengikutmu. Nah, jadi kan kalau penguasanya masuk Islam, nanti anak buahnya pada masuk Islam. Nah, jadi kamu dapat pahala tuh. Di samping dapat pahala dua, kemudian pahala anak-anak buahmu juga yang ikut masuk Islam. Wow, berapa pahalanya itu? Tapi sebaliknya, kalau kamu tetap beragama Nasrani, tidak mau masuk Islam, maka kamu mendapat dosa. Dosa anak-anak buahmu, dosa rakyat-rakyatmu tuh.
Yang dimaksud arisiyin al-fallahin wal atba, pengikut-pengikutmu semua. Karena kalau rajanya enggak Islam kan pengikutnya enggak Islam juga. Oh, berarti kamu dapat dosa pengikut-pengikutmu itu yang tidak mau masuk Islam. Nah, itulah kata-kata Nabi ya, ngajak Hirokal masuk Islam. Nah, kemudian baru Nabi mencantumkan, tadi katanya mencantumkan ayat ini di dalam suratnya, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslim. Nah, itulah ya ayat suci Al-Qur'an ini Nabi tulis dalam suratnya yang beliau kirim ke ya, Kaisar Romawi. Nah, ini Kaisar Romawi termasuk raja yang menerima surat Nabi dengan baik ini ya. Dibaca ya sampai akhir ya. Nah, setelah dibaca, nah itu yang apa namanya, dibaca sampai terakhir. Kemudian ada rombongan tuh, rombongan datang, rombongan dagang dari orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan ya. Kan kata Allah li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i washaib. Jadi kalau musim panas di Mekah mereka ke negeri Syam ya, bawa barang dagangan. Karena di Syam tuh kalau di Mekah panas, di sana agak adem, bawa barang dagang. Nah, sambil dagang mendengar kalau Nabi mengutus utusan Dihya bawa surat Nabi, Abu Sufyan ya menghadap Raja Romawi gitu, jangan sampai raja ini masuk Islam gitu. Nih, pimpinan dagangnya Abu Sufyan waktu itu. Raja Sufyan menghadap Raja Romawi. Nah, Raja Romawi baru saja dapat surat dari Nabi. Ini habis baca surat kedatangan Abu Sufyan, raja nanya, nih Raja Romawi dia termasuk ahlul kitab yang rajin baca-baca tuh, baca-baca Taurat, Injil ya. Tentu yang dibaca oleh Raja Romawi Taurat dan Injil yang masih ada sedikit-sedikit. Nah, Raja Romawi Hirokal nanya Abu Sufyan, ya, mau diakurin gitu. Sifat-sifat Nabi yang dibaca di dalam Taurat dan Injil mau diakurin. Raja Hirokal pura-pura nanya, siapa itu Nabi Muhammad? Nah, kata Abu Sufyan, Muhammad bin Abdullah gitu. Nah, Muhammad bin Abdullah ini saat dia lahir punya bapak enggak gitu ya. Nah, kata Abu Sufyan enggak. Oh, bener ya. Itu sama seperti Raja Najasyi itu nanya kepada Ja'far bin Abi Thalib. Semua pertanyaan yang diajukan oleh Hirokal dijawab oleh Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan dia masuk ke raja itu disertai dengan rombongan. Dia nggak berani bohong, Abu Sufyan. Kalau mau bohong bisa aja ya supaya nggak akur antara yang ditanya dengan jawaban. Karena Abu Sufyan malu dengan yang lain kan ada banyak orang ya. Nah, sehingga Abu Sufyan jawab dengan jujur. Seandainya Abu Sufyan menghadap Raja Hirokal dia sendiri, mungkin jawabannya itu berbeda ya. Oleh karena dia itu banyak disertai sama rombongan sehingga malu dia berbohong. Semua pertanyaan yang diajukan Hirokal ya dijawab oleh Abu Sufyan persis seperti yang tertera di dalam kitab Taurat dan Injil. Namanya belum dapat hidayah nih Hirokal, dia nggak masuk Islam. Namun Hirokal berkata, kalau memang semua yang saya tanya jawaban kamu itu benar, ini Muhammad nanti akan menguasai, akan menguasai kerajaanku ini, ya, gitu ya. Sebab beliau itu tahu di dalam Taurat dan Injil. Seandainya memang benar Muhammad bin Abdullah yang kamu bilang itu, niscaya nanti dia akan apa? Ya, akan menguasai kerajaanku ini, benar, ya. Apa yang dikatakan oleh Hirokal itu, ya, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat menguasai sebagian daripada kerajaan Romawi. Di antara yang terakhir adalah pusat Kristen Ortodok. Jadi Kristen ini ada 3 yang besar ini.
Ada Katolik, ada Ortodok, ya. Bilang Salafi, Ortodok, ada Kristen Protestan. Ya. Markaz Islam Ortodok yaitu di Istanbul, orang bilang Konstantinopel dulu. Nah itu dikuasai oleh Islam pada waktu zaman kerajaan Muhammad Al-Fatih. Nah, apa yang dikatakan oleh Herakles terwujud. Nah tinggal satu nih, satu pusat kerajaan apa? Satu pusat Kristen apa namanya Katolik, yaitu di Vatikan. Nah mudah-mudahan nanti ya. Nah itu yang tadi yang apa tadi yang apa? Yang Ortodok. Itu yang baru saja dibuka kembali oleh Presiden Erdogan. Ya, itu Masjid Hagia Sophia. Itu dulunya gereja itu. Ya, kalau ini katedral. Katedral gereja Ortodok terbesar. Nah, akhirnya setelah dibuka oleh Raja Muhammad Al-Fatih dijadikan masjid. Masjid terus sampai pada waktu zaman Kemal Atatürk, maksudnya yang tadinya kerajaan Islam kemudian jadi Republik Turki. Dia orang Kemal Atatürk ini adalah orang apa? Sekuler. Ya. Akhirnya masjid itu dijadikan apa tuh? Apa namanya? Museum. Wah. Nah kemarin saat Erdogan ya, dibuka kembali sebagai masjid, tidak museum. Kalau museum itu semua pada datang, orang-orang asing apa yang perempuannya pakai rok mini masuk. Nah sekarang udah masjid nggak boleh lagi. Itu bagus Erdogan itu. Nah itulah apa tadi Masjid Hagia Sophia dulunya katedral ya. Apa tadi pusat Kristen Ortodok. Baik. Kita lanjut. Bara'atu Ibrahim minal Yahudiyah wan Nasraniyah. Ayat yang berikutnya adalah Bara'atu Ibrahim. Artinya apa bara'ah? Bersihnya Ibrahim. Bersihnya Ibrahim dari tuduhan mereka bahwa Ibrahim itu adalah beragama Yahudi dan atau beragama Nasrani. Apa betul gitu ya? Laqad za'amal Yahud anna Ibrahim kana ala millatihim wa dinihim. Orang-orang Yahudi menyangka ya, kalau Ibrahim itu Nabi Ibrahim adalah ya ala millatihim. Ibrahim itu sendiri beragama Yahudi. Ya gitu ya. Kata orang apa? Orang Yahudi. Maksudnya mau mengambil simpati orang Islam gitu. Ya gitu. Itu Ibrahim itu sendiri agamanya Yahudi. Ya gitu ya. Faqalu kata siapa? Kata orang-orang Yahudi. Inna Ibrahima kana Yahudian. Ibrahim itu adalah agamanya Yahudi. Oleh karena itu kamu nggak usah musuhin kami. Karena Nabi Ibrahim, Nabi kamu itu sendiri agamanya apa? Yahudi. Ya itu ya. Jadi ingin ngambil simpati. Wa za'aman Nasara, sementara orang-orang Kristiani pun menyangka bahwa Ibrahim itu beragama Nasrani. Yo ya masing-masing. Karena mereka tahu Ibrahim ini figur yang dihormati oleh semua agama gitu. Agama Yahudi menghormati Ibrahim, agama Kristen apalagi Islam. Abul Anbiya Ibrahim itu bapaknya para nabi. Jadi orang-orang Kristen pun mengakui kalau Ibrahim itu adalah beragama Kristen. Faqalu kata orang Nasrani, innahu kana Nasraniyan. Ibrahim itu agama Nasrani. Fakadzdzaballahul fariqain. Maka Allah Subhanahu wa taala mendustakan kedua kelompok tadi. Artinya Allah mendustakan, Allah menolak tuh ya. Menolak pendapat kedua kelompok tadi. Waja'atil ayatul karimah. Datanglah ayat-ayat yang mulia. Maksudnya datanglah Allah turunkan ayat-ayat yang mulia yang ada di dalam surat Ali Imran ini. Tusabbihu uqulahum wa ahlamahum. Ayat-ayat yang Allah turunkan ini tusabbihu uqulahum, membodoh-bodohkan gitu. Ayat ini membodohkan akal mereka. Uqulahum ahlamahum, ahlam juga akal. Jadi ayat-ayat ini membodohkan akal-akal mereka yang menganggap akal mereka itu kalau Ibrahim itu Yahudi atau Ibrahim Nasrani.
taruddu dolalahum wa safahatuhum. Ayat-ayat ini taruddu, menolak tuh kesesatan mereka dan kebodohan mereka. Apa sebab ayat ini mengatakan mereka itu bodoh gitu? Kata ayat ini, kaifa yakunu Ibrahimul khalilu yahudiyan aw nasraniyan? Bagaimana mungkin Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani? Enggak mungkin ya Ibrahim Yahudi Nasrani. Siapa yang mengatakan Ibrahim Yahudi Nasrani berarti orang bodoh itu, kata ayat itu. Nah, dari mana taunya bodoh? Ma'anna hadil adyan, kena agama ini yaitu agama Yahudi dan Nasrani yang mereka anut, ma zaharat wala uripat illa min ba'dihi biqurunin tawilah. Agama Yahudi dan agama Nasrani yang mereka anut itu adanya setelahnya Nabi Ibrahim wafat berabad-abad. Setelah Nabi Ibrahim wafat berabad-abad, ya. Mungkin bukan berabad, udah ribuan tahun gitu. Setelahnya Nabi Ibrahim wafat ribuan tahun, barulah ada agama yang namanya Yahudi dan Nasrani. Masa iya Nabi Ibrahim ya belum ada Yahudi Nasrani, Nabi Ibrahim agama Yahudi Nasrani. Tuh ma'ana hadil adyan, padahal agama-agama ini maksudnya Yahudi Nasrani ma zaharat, tidaklah ada wala uripat dan diketahui illa min ba'dih, kecuali sesudah wafatnya Ibrahim biqurunin tawilah, berabad-abad ya. Berabad-abad setelahnya Ibrahim wafat baru ada agama Yahudi dan Nasrani. Lihaza, oleh karena itu Allah berfirman mungkiron alaihim, mengingkari apa yang mereka katakan tadi. Apa kata Allah? Ya ahlal kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani, ya. Lima tuhajju Nabi Ibrahim. Nah, kenapa kamu kalau berdebat-debat membawa-bawa Ibrahim gitu ya? Maksudnya berdebat tuh kan ingin ngalahin Islam gitu ya. Kenapa kamu berdebat-debat membawa-bawa nama Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Sedangkan Taurat sebagai kitab sucinya Yahudi, yaitu yang Allah turunin kepada Nabi Musa, dan Injil ya kitab sucinya Nabi Nasrani tidak diturunin oleh Allah kecuali sesudahnya Nabi Ibrahim wafat. Ya. Tuh, antara Nabi Musa yang diturunin Taurat sama Ibrahim ribuan tahun. Apalagi Nabi Isa yang terakhir ya. Nah, Injil. Nah, itu setelahnya Nabi Ibrahim wafat sekian ribu tahun. Masa iya kamu bilang Ibrahim ikutin Taurat sama Injil? Nah, Allah bilang apalah ta'qilun. Kemana akal kalau bahasa kita? Apakah kamu nggak punya akal waras? Nah ini. Berarti di sini adalah celaan. Kalau begitu kamu bodoh. Apalah ta'qilun, bukankah kamu punya akal? Nah, tidakkah kamu punya akal? Gitu. Ha antum haula. Kemudian kata ha antum haula. Kamu itu wahai Yahudi dan Nasrani hanya hajajtum, hanya berdebat-debat tuh ya. Jadi tidak mau mengakui kebenaran, hanya sekedar berdebat-debat. Kalau sekarang ini berdebat-debat digunakan tuh untuk menjatuhkan musuh. Namanya silat lidah. Ya kan kalau biasanya orang main silat pakai tangan gitu. Oh sekarang silatnya pakai apa? Lidah gitu. Ya. Kamu hanya berdebat-debat. Ya. Haula hajajtum, untuk melegalkan apa yang kamu katakan, untuk melegalkan, untuk mengambil simpati, berdebat-debat. Bima lakum bihi, ha antum haulai hajajtum bima lakum bihi ilmun. Bima lakum bihi ilmun, kamu berdebat-debat sesuatu yang kamu nggak punya ilmu gitu ya. Artinya berdebat-debat sesuatu yang kamu sendiri nggak tahu gitu ya. Palima tu hajunya bima laisa lakum bihi. Kalau mau berdebat berdasarkan ilmu gitu ya. Janganlah berdebat-debat yang tidak didasari dengan
ilmu. Kalau mau berdebat dengan ilmu, jangan berdebat yang tidak ada ilmunya gitu ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang maha tahu, kamu itu kagak tahu. Nah, itulah ayat ya. Yang apa tuh? Yang menjatuhkan gitu, menjatuhkan klaim mereka kalau Ibrahim itu Yahudi atau Ibrahim itu Nasrani. Summa ba'da hadzal ingkari wa takri, kemudian setelah ayat ini mengingkari ya, mengingkari pendapat mereka, wa takri, dan sekaligus ya mencela. Akdzabahumullahu taala fi tilka dakwah batila, kemudian Allah mendustakan ya tilka dakwah batila, apa yang mereka dakwahkan itu tadi, bahwa Ibrahim Yahudi atau Nasrani, yang tidak benar itu kata Allah, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Yang benar ya, yang benar itu Nabi Ibrahim ada hanifan. Hanifan artinya apa? Hanifan itu Ibrahim itu lurus ya, ya lurus, tidak sesat. Musliman, muslim, bukan Yahudi bukan Nasrani. Wa makana minal musyrikin ya. Kalau musyrikin secara umum dah, kalau tadi Yahudi Nasrani secara khusus. Dan Ibrahim juga termasuk bukan orang yang menyekutukan Allah ya. Nah, ini secara umum dah, semua agama yang non muslim, yang bukan Islam, musyrik ya. 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 Jadi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bahkan Nabi Ibrahim bukan pemeluk agama secara umum selain Islam. Wa fi qaulihi ta'ala wa ma kana minal musyrikin. Nah, kata-kata wa ma kana minal musyrikin ini ta'rid. Apa bahasa kita nih? Sindiran. Sindiran ya. Ibrahim bukanlah termasuk orang musyrik gitu. Ya. Ibrahim adalah bukan orang, ini namanya ta'rid. Ya. Enggak mungkin masa Ibrahim musyrik gitu ya. Ini sindiran, bi annahum musyrikun. Nah, artinya kamu itu yang musyrik gitu. Adapun Ibrahim bukan termasuk orang musyrik. Walaisu ala millati Ibrahim al-hanafiyah samhah. Mereka lah orang-orang musyrik yang bukan mengikuti Nabi Ibrahim, bukan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kan tadi mereka mengklaim bahwa agama mereka ngikutin Ibrahim, Yahudi. Nasrani mengklaim kalau mereka mengikuti Ibrahim. Kata Allah, kamu itu enggak mengikuti Ibrahim, karena Ibrahim itu muslim gitu ya. Tuh kan dari sini celaan. Allati ja'a biha khatamul anbiya wal mursalin. Nah, Ibrahim itu adalah agamanya Islam, seperti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Qala Ibnu Abbas ya. Kata Abdullah bin Abbas, ini sabab turun ya, sabab turunnya ayat tadi ya. Ya ahlal kitab ya, lima tuhajuna, ada sabab turunnya nih. Masing-masing mengklaim kalau Ibrahim adalah pemeluk agama mereka itu Yahudi Nasrani. Ini kata Abdullah bin Abbas, ijtama'a ahbarul yahud. Ahbar artinya ru'asauddin, ulama-ulama Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi, ijtama'a, kumpul meeting ya. Meeting. Jadi pemuka agama Yahudi ngumpul rapat ya. Wa Nasara, begitu juga orang Kristen. Nah, pemuka-pemuka Yahudi, pemuka agama Kristen Najran lagi rapat itu. Kumpul indah Rasulillah. Nah, di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW. Fatanaza'u wahtasamu. Nah, masing-masing kelompok nih, kelompok Yahudi dan kelompok Kristiani, tanaza'u, bertengkar ya, antara sesama mereka. Wahtasamu
fi sya'ni Ibrahim. Nah, tentang Ibrahim. Karena kan semua agama memuliakan Ibrahim gitu. Mereka mengakui semua Ibrahim itu ya. Qalatil Yahud, kata kelompok Yahudi di hadapan Nabi, makana ila Yahudian. Ibrahim itu tidak lain agama Yahudi ya gitu. Supaya Nabi alemin gitu. Kalau bahasa Betawi kan supaya dia alemin. Supaya Nabi mengakui kebenaran agama mereka lah gitu kira-kira. Kata kelompok Yahudi di hadapan Nabi, Ibrahim itu agamanya Yahudi ya. Nah, wa qalatin Nasara, kata kelompok Nasara di hadapan Nabi, fi sya'ni Ibrahim ya. Illa makana Ibrahim illa Nasraniyan. Ibrahim itu tidak lain agamanya apa? Nasrani. Langsung Allah turunin ayat, fa anzalallahu al ayatal karimata. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ya. Walakin yang benar itu tidak lain Ibrahim itu hanifan muslimah. Ya. Summa akhbara ta'ala. Kemudian Allah kasih tahu. Amman huwa ahaqqu bil intisab Ibrahim. Siapa yang benar-benar gitu? Siapa yang benar-benar ngikutin ajaran Ibrahim? Kan mereka masing-masing mengklaim. Kata Yahudi, kamilah yang mengikuti ajaran Ibrahim, Nabi Ibrahim. Orang Kristen kata, kamilah yang mengikuti Ibrahim gitu. Kata Allah nggak benar, dua-duanya itu nggak benar. Itu hanya ngaku-ngaku. Gitu. Nah, yang benar-benar ngikutin Ibrahim siapa? Kalau Yahudi nggak benar, Nasrani nggak benar, yang benar-benar ngikutin Ibrahim itu siapa? Gitu. Allah kasih tahu. Amman huwa ahaqqu bil intisab ila Kemudian Allah kasih tahu siapa yang memang benar ngikutin Ibrahim, wa huwa man kana ala millati wa syariati, yang benar-benar ngikutin ajaran Ibrahim. Siapa itu? Wa huwa Muhammad. Yang benar-benar ngikutin Ibrahim tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW wa ummatuhu ya. Fahumul ladzina yahiqqu lahum ayyahmilu syarafal intisab. Mereka lah Muhammad dan umatnya yang berhak, yang benar, yang pantas dikatakan mereka itu yahmilu syarafal intisab. Mereka lah yang memikul kemuliaan al-intisab ila Abi Ibrahim. Merekalah yang benar kalau mereka itu ngikutin ajaran Nabi Ibrahim ya. Abil Anbiya, bapaknya para nabi Ibrahim al-Khalil. Faqala azza sya'nuh, Allah berfirman, inna aulan nasi Ibrahim. Sungguhnya manusia yang pantas ya dikatakan mengikuti ajaran Ibrahim adalah allazina tabau, yang ngikutin Ibrahim benar, bukan hanya mengklaim-klaim. Hazan nabi ini Muhammad, wallazina amanu, dan umatnya yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, Allah lah pemimpin, Allah lah penolongnya orang-orang mukmin. Baik. Nah, kemudian yang terakhir ada judul makidatun khobisatun lil yahud. Nah, ada tipu daya. Jadi berbagai macam cara dilakukan untuk mengambil simpati atau untuk memojokkan Islam. Di antaranya Yahudi. Ada tipu-tipuan, makidah tipuan, khobisa yang buruk, lil yahud yang dilakukan oleh Yahudi, litaskik bil Islam, untuk menimbulkan keraguan-raguan ya di tengah-tengah kaum muslimin ya, terutama orang-orang Islam yang masih lemah imannya itu, supaya mereka itu ya pindah agama ya. Jadi cara taskik ini dari dulu udah ada itu ya. Kalau zaman sekarang ini ada taskik, nah itu dari dulu udah ada. Jadi udah basi lah istilahnya gitu ya, cara-cara seperti ini. Artinya supaya orang Islam itu imannya goyang, itu nih taskik, supaya timbul keraguan-raguan. Nah, apa itu? Nah, ini sebetulnya yang buat-buat ini Yahudi. Tataba'atil ayatul karimah tuhadzirul mu'minin. Kemudian ayat yang ada dalam surat Ali Imran ini melanjutkan tuhadziru,
Itu hadziru, ya, memperingatkan orang mukmin jangan sampai termakan, ya, terpengaruh dengan tipuannya orang ahlul kitab. Ya. Jangan sampai kita terpengaruh tuh, itu ditipu kita itu. Wa khubzihim, keburukan mereka. Wa biwajhin khas, khususnya Yahudi. Karena ahlul kitab umumnya Yahudi Nasrani, khususnya Yahudi nih. Fa innahum dabbaru makidatan khabisah. Yahudi itu dabbaru. Artinya dabbaru mengatur makidah tipuan yang sangat buruk. La takadu takhturu ala bal, yang hampir-hampir, ya, tidak kita sangka dalam hati kita tipuannya itu, ya. Wa aradu ayasrifu, tidak lain mereka buat tipuan ini tujuannya adalah ayasrifu bihad du'afa, supaya orang-orang lemah gitu, kaum muslimin yang baru saja masuk Islam, yang masih lemah imannya, supaya mereka itu ragu-ragu, ataupun orang lain yang belum masuk Islam supaya mereka nggak jadi masuk Islam gitu kan gitu, supaya orang yang belum masuk Islam nggak mau masuk Islam, dan supaya orang yang sudah masuk Islam ninggalin Islamnya, berbalik ke Yahudi gitu. Itu tujuannya itu. Tuh, wahia ayyu'mina ba'duhum bidini Muhammad. Ya. Ayyu'mina ba'duhum, yaitu apa itu tipuannya? Mereka berporak-porak masuk Islam. Ya. Mereka berporak-porak masuk Islam, ya. Ayyu'mina ba'duhum gitu. Yuk kita sama-sama porak-porak masuk Islam. Wa yadkhulu fi awalin nahar. Jadi porak-porak pagi-pagi kita masuk Islam, nanti waktu sore, ya, summa fi akhirin nahar yartaddu. Ntar kalau udah sore kita keluar dari Islam. Terutama yang masuk Islam nih ulama-ulama yang jadi panutan, ya. Jadi ulama-ulama mereka sengaja porak-porak masuk Islam di pagi hari, kemudian di sore hari untuk apa tujuannya? Liyusyakikun nas, ya, agar supaya orang-orang yang udah Islam yang masih lemah imannya, atau orang yang belum masuk Islam mau masuk Islam akhirnya ragu. Oh benar. Nah kalau dia aja itu masuk Islam pagi kemudian sore murtad, berarti dia tahu tuh kalau Islam tuh nggak bener. Oh gitu. Karena yang masuk Islam ini bukan orang sembarangan, ya. Jadi ulama-ulama pemuka agama mereka sengaja masuk Islam pagi-pagi, sore apa? Nah, tujuannya apa itu? Supaya orang-orang yang sudah Islam ragu-ragu. Oh benar juga. Nah itu dia orang alim tuh masuk Islam pagi-pagi, sore udah pindah. Oh, berarti agama Islam setelah mereka itu tahu Islam tuh nggak benar, akhirnya mereka tinggal. Nah itu tujuan. Waliyal bisu ala du'afa tuh, supaya orang yang mau masuk Islam nggak jadi masuk Islam, dan supaya orang yang sudah masuk Islam yang imannya lemah ninggalin Islam. Fi sya'ni risalat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yaqulal juhalatu wa du'afaul iman, sehingga nanti kata mereka nih, rencana mereka, orang-orang yang lemah imannya mengatakan innama radduhum anil Islam, mereka itu yang kembali lagi beragama Yahudi di sore hari tidak lain ittila'uhum ala aibin wa naqisatin bihi, ya, tidak lain mereka yang murtad itu tidak lain setelah mereka menemukan di dalam Islam itu nggak benar. Berarti Islam itu nggak benar. Setelah mereka mengetahui bahwa Islam itu nggak benar, akhirnya mereka balik lagi ke agama semula, supaya orang-orang yang lemah iman menyangka seperti itu. Ini wa zalika yaqulul karim, itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ini, wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billazi unzila alal ladzina amanu wajhan nahar. Qalat ta'ifah, berkatalah sekelompok dari ahlul kitab yaitu Yahudi, ayo kita ini para pemuka agama beriman, ya, kepada unzila alal ladzina, ya, kepada Muhammad yang telah diturunkan Quran itu, wajhan nahar, pada waktu pagi hari. Nah kemudian nanti wakfuru akhirahu, nanti di siang hari kita
Kita tinggalin tuh Islam, kita balik lagi ke agama kita gitu. La'allahum yarji'un. Moga-moga dengan taktik seperti ini, tipuan seperti ini, mereka itu yang sudah masuk Islam ninggalin Islam, atau orang yang memang belum masuk Islam kagak jadi masuk Islam. Itu kan. Nah ini kan cara seperti ini, Masya Allah ya. Islam diponis teroris, Islam ini gitu, diserem-seremin gitu. Nah, supaya orang itu merinding dengan namanya fobi. Nah itu fobi itu termasuk tasqih gitu. Fobi ya ini. Aila Allahum yasukun, moga-moga aja mereka itu pada ragu-ragu tentang kebenarannya Islam. Payar jauh ilahi, sehingga yang udah masuk Islam ninggalin Islam, yang belum masuk Islam enggak jadi masuk Islam. Ya. Kama awsa ba'duhum ba'dan alla yatma'innu li ahadin. Nah ya. Nah demikian juga mereka saling berpesan satu sama lain, janganlah tenang ya menghadapi umat Islam. Wala yasiku bihi, itu janganlah kamu percaya kepada mereka illa iza kana ala dinihim, kecuali yang kita percayain ya umat yang sama-sama memeluk agama kita gitu ya. Nah itulah firman Allah, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, janganlah kamu merasa aman kecuali antara sesama kamu gitu, yang sama-sama kita agama, yang sama-sama kita imani. Kul, kata Allah, innal huda hudallah, yang benar adalah petunjuk Allah. Ayyuta ahadun mislama utitum aw yuhajjukum inda rabbikum ya. Katakanlah bahwa petunjuk yang benar adalah petunjuk Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ayyuta ahadun mislama utitum ya, ayyuta ahadun mislama utitum ya, tidak benar ya kalau apa tuh ya, petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu sama seperti petunjuk kamu ya, yang ada di dalam Taurat dan Injil. Au yuhajukum inda rabbikum, atau kamu berdebat-debat ya, di sisi Tuhan. Qul innal fadla biyadillah, katakan bahwa karunia adanya di sisi Allah ya. Jadi Allah Ta'ala memilih seorang menjadi nabi terakhir, itu pilihan-pilihan Allah. Yu'tihi mayyasha, Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Yahtassu bi rahmatihi mayyasha, Allah lah yang mengkhususkan, Allah yang memilih rahmatnya kepada hamba yang ia kehendaki, maksudnya Nabi Muhammad ya. Mereka itu kan enggak mau ya, enggak nerima kalau Muhammad menjadi nabi terakhir. Maunya mereka nabi terakhir pun Allah pilih dari kalangan mereka Yahudi. Wallahu dzul fadlil azim, Allah yang maha karunia yang maha besar. Hadhihi ba'du, maka inilah sebagian diantara tipu daya yang dilakukan oleh Yahudi didda hadzal islamil azim, menghadapi ya, agama Islam yang besar ini ya. Nah, inilah yang dikatakan tadi dengan cara taskik ya, ya. Cara ini sudah lama dilakukan oleh mereka. Baik khiyanatul yahud minan nahiyatil maliyah masih berkelanjutan ya. Orang-orang Yahudi akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Baik. Nah, sebelum kita baca Zikrul Tauhid, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita mohon berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, keluarga kita, seluruh teman-teman kita dimanapun mereka berada, dari segala macam musibah, bencana dan penyakit yang melanda kita bersama ini. Ala hadhihi niyah kuliah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.